ingin belajar lebih lanjut European Society tentang non-STEMI, acute coronary syndrome with non-ST elevation myocardial infarct, itu ada. Di situ ada jurnal di anak jurnalnya bahwa efikasi terhadap kaskade koagulasi ini sangat berbeda apabila pasien diberikan fondaparinux dengan unfractionated weight heparin. Karena ada beberapa hal yang kita harus pahami ketika kita memberikan terapi unfractionated weight heparin. Satu, bila pasien diberikan unfractionated weight heparin, by the book, kita itu harus melakukan uji PET atau APTT itu per 6 jam. Gitu. Kita akan dengan target terapi 1,5 sampai 2 kali dari kontrol tiap 6 jam by the book-nya. Jadi tiap 6 jam pasien harus diambil darah untuk mencapai target terapi APTT 1,5 sampai 2 kali kontrol. Kita pasien diberikan sharing dengan pemberiannya menggunakan sharing pump gitu. Kita bisa berpikir berapa banyak resources yang harus digunakan. Satu, pasien kita harus ditusuk beberapa kali. Ya, kalau one shot dapat. Kalau enggak, pasien setidaknya disuntik, diambil darah, tapping, blood tap 4 kali, dicek APTT 4 kali, berapa banyak resources yang terbuang dari situ. Kemudian, ada satu yang tidak terlalu kita suka pada pasien dengan pemberian dengan unfractionated heparin, itu adalah HIT, heparin induced thrombocytopenia. Itu yang sering atau gampang sekali muncul pada pasien yang diberikan unfractionated heparin. Berbeda dengan fondaparinux. Pada fondaparinux, kita hanya suntik 1 kali sehari tanpa perlu pemantauan terhadap APTT seketat pada unfractionated weight heparin, dan kita tidak perlu takut pasien mengalami HIT, heparin induced thrombocytopenia. Kapan kita harus cek APTT pada pasien dengan fondaparinux? Sebenarnya tidak ada pedoman kapan kita harus melakukan pengecekan APTT pada fondaparinux. Di situ enaknya. Kita perlu mengecek nggak? Perlu. Kapan? Bila ada gejala dan tanda klinis terjadi perdarahan. Baru kita lakukan studi. Apakah betul ini kaitan sama studi koagulasi yang memanjang? Bagaimana profil HB-nya, retikulositnya, bagaimana trombositnya, dan bagaimana APTT. Bila tidak, kita tidak perlu pemantauan. Lebih simpel. Begitu Pak Frans. Ya, terima kasih. Wah, ini cukup banyak. Terakhir, rasanya ini untuk dokter semua. Ini. Pada pasien ACS yang bisa survive dengan perawatan di rumah sakit, maka terapi obat apa saja yang masih direkomendasikan. Ini setelah KRS kayaknya ya. Apakah akan digunakan dalam jangka waktu tertentu? Kemudian, apakah EKG pasien bisa normal kembali, terutama pada pasien-pasien yang STEMI. Kemudian, sekaligus saja, pada terapi ACS juga diberikan, ini pasien yang lain kayaknya. Pada pasien ACS juga diberikan vasodilator, tetapi kadang-kadang pasiennya mengalami hipotensi. Berapa batasan tekanan darah pasien yang aman untuk pemberian vasodilator? Jadi mungkin ini bisa dijawab sekaligus kayaknya. Oke, siap. Jadi terapi untuk pasien dengan coronary artery disease atau CAD, saya nyebutnya CAD. Jadi pasien yang mengalami SKA kemudian pulang, itu kan jatuhnya menjadi coronary artery disease. Pasien mengalami PJK, itu terapi lifelong-nya apa? 1, antiplatelet. Yang kedua adalah anti-iskemia. Anti-iskemia yang paling terutama terbukti meningkatkan survival, menurunkan mortality adalah beta blocker. Tadi di slide saya ada 3 anti-iskemia pada ACS, yaitu yang 2 yang lain adalah nitrat dan CCB. Nah, tinggal penggunaannya apa? Apabila pasien sudah cukup stable, nitrat tidak perlu rutin diberikan, tetapi hanya bila perlu, bila pasien mengalami nyeri dada, baru kemudian diberikan sublingual. CCB bagaimana? Oh ya, CCB-nya ini
Dari tadi belum disebutkan yang DHP atau yang non-DHP. Oke. Jadi Mas ada dua golongan besar antara yang dihidropiridin dengan yang non-dihidropiridin. Yang sudah terbukti memiliki efek vasodilatasi adalah golongan yang dihidropiridin. Nah, tetapi yang golongan non-dihidropiridin punya efek seperti beta blocker. Dia bekerja juga di AV node. Gitu. Sehingga kita bisa memberikan terapi, kita lihat nih, ini pada subsetnya apa? Pada pasien dia hipertensi kah yang dengan heart rate yang tinggi atau tidak? Apabila kita bisa melakukan single terapi, kita lakukan kontrol tekanan darah sekaligus kita melakukan penurunan laju nadi dengan single terapi, mungkin kita tidak perlu polifarmasi. Kita berikan yang non-dihidropiridin. Gitu. Itu pada CCB. Jadi, lifelong-nya apa? Yang wajib adalah antiplatelet, kemudian beta blocker, dan yang ketiga, statin. Dengan catatan apa? Pasien tidak punya hipertensi, pasien tidak punya diabetik atau komorbid yang lain. Jadi setidaknya 3 ini yang ini bisa dibilang temannya sampai tua. Antiplatelet, beta blocker dan statin. Tinggal nanti add-on yang lain. Hipertensi kah, diabetes kah. Bila tidak ada berarti 3 ini lifelong. Tinggal dipantau masing-masing dari efek sampingnya. Mialgia pada statin, beta blocker ada efek bradikardia yang simptomatik atau tidak, antiplatelet dengan resiko bleeding-nya. Itu menjawab pertanyaan pertama tentang lifelong. Yang kedua, tentang ECG pasien STEMI. Nah, EKG itu tidak bisa bohong, Pak Frans. Orang bisa aja nggak ngaku, tapi EKG tidak bisa bohong. Pasien yang mengalami STEMI dan dia tidak mengalami terapi reperfusi, ya, dia tidak diberikan fibrinolisis, ya, dengan kurun waktu yang baik. Kan keberhasilan fibrinolisis ini menurun seiring dengan waktu. Di bawah 3 jam bila dilakukan, EKG itu akan kembali mulus. Gitu, akan kembali normal. Tapi bila tidak, atau tidak dilakukan fibrinolisis, atau fibrinolisisnya sudah lewat dari 3 jam, ataupun dilakukan PCI tetapi sudah lewat dari golden period-nya, pasti akan menimbulkan kenang-kenangan pada EKG-nya. Jadi, saya selalu bilang, EKG nggak bisa bohong, Pak. Ini Bapak habis kena serangan jantung ini, habis dirawat di mana? Nah, baru pasiennya keluarin isinya, ini loh, Dok. Yang ketiga, tentang ACS yang diberikan terapi vasodilatasi. Bila pasien itu dilebarkan pembuluh darahnya, akibatnya apa? Kolom darah akan turun. Sehingga apa? Preload-nya akan berkurang. Apa dampak utamanya? Tekanan darah akan turun. Jadi itu adalah efek samping dari vasodilatasi, mengurangi preload-nya. Boleh diberikan kapan? Bila target sistolik kita adalah lebih dari sama dengan 100. Bila sistoliknya lebih dari sama dengan 100, baru boleh diberikan golongan vasodilator. Seperti yang paling sering itu adalah nitrat. Bagaimana dengan MAP-nya? Kalau kita bicara tekanan darah, bisa dari sistolik, bisa MAP. Lebih dari sama dengan 65. Jadi itu jawaban saya, Pak. Ya. Saya rasa ini sudah terakomodir semua pertanyaan-pertanyaan, dan meskipun tadi ada yang tumpang tindih, artinya sama, sudah kita rangkum jadi satu, ya, kita akomodir semua. Jadi demikian ini sesi diskusi untuk topik ACS pada webinar kali ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk peserta webinar, Dr. Arief maupun Bu Destita barangkali. Nah, Bu Destita dulu, ladies first. Soalnya dia Pak Frans mintanya, Pak Frans mintanya pesan-pesan terakhir sih. Saya nggak. Bu Destita duluan deh kalau mau pesan-pesan terakhir. Tapi dokter yang lebih akhir ya, Dok. Biar saya belakangan aja, yang duluan Bu Destita dulu. Ini nggak pesan-pesan terakhir.
Ya, dari saya sih terima kasih banyak atas hari ini untuk webinarnya pada Pak Fras, juga Dr. Arief. Ini diskusinya sangat sersan ya, serius tapi santai. Iya, sangat bermanfaat sekali. Jadi banyak diskusi ya. Dan kalau dari saya untuk Arixtra itu sendiri, saya ingin mengingatkan lagi bahwa Arixtra itu pilihan yang baik untuk akut coronary syndrome. Dia tidak mengandung porcine, juga untuk indikasinya lengkap, termasuk untuk ACS, treatment VTE dan juga prevention VTE. Dan sebagai apoteker, kita memberikan konseling yang sesuai dalam pengobatan menggunakan Arixtra atau antikoagulan ini. Demikian sih dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Mungkin Dr. Arief selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi tadi saya bicaranya tentang akut coronary syndrome. Kita amit-amit jangan sampai kena akut coronary syndrome. Jangan sampai Mitsubishi Tanabe ini membawakan Honda Parinux ke tempat Anda gitu ya. Jadi tips saya panca 5 usaha sehat. Mungkin bukan tips, saya nggak mau pesan-pesan terakhir. Tips kesehatan jantung gitu ya. Jadi sehat, SEHAT, S seimbangkan gizi, E anyahkan rokok, H hindari stres, A awasi berat badan, dan T teratur berolahraga. Nah, jaga 5 ini, mudah-mudahan kita semua aman, sehat, dan terbebas dari sindroma koroner akut. Saya rasa itu saja tips dari saya. Gitu Pak Fras. Ya, terima kasih Dr. Arief Fadilah dan Bu Deswita atas paparan materi dan diskusi pada hari ini. Ya. Saya pikir ini sangat berkualitas. Mungkin memang tidak dari basic kayaknya kita startnya, baseline-nya. Jadi ya saya lagi berpikir tadi selama mandu diskusi juga apakah perlu juga IAI mungkin memikirkan nanti setelah setiap kali webinar ini mungkin ada lanjutan workshop yang lebih detail membahas mungkin tentang ACS atau gangguan kardiovaskular ya, ataupun topik-topik lainnya mungkin untuk mengakomodir para anggota yang memerlukan basic knowledge untuk refreshing lagi gitu ya. Bukan langsung ini levelnya kalau dari 1 sampai 5 ini mungkin level 3 atau 4 kayaknya ini. Hari ini materinya. Jadi not from the basic gitu ya. Jadi mungkin ini feedback untuk panitia barangkali bisa menyelenggarakan lebih lanjut untuk ini. Dan sebagai wrap up mungkin ACS ini jangkit yang sangat serius ya. Kalau bisa tadi barusan juga Dr. Arief juga menyampaikan kalau bisa jangan sampai terkena, dan Honda Parinux juga aman untuk dikonsumsi apalagi tidak mengandung porcine ya. Terus lama terapinya juga tadi sesuai jurus dokternya, bisa 5 hari, bisa 8 hari. Terus juga yang perlu penting adalah tugas apoteker memonitor safety dari pemakaian Honda Parinux ya. Saya rasa itu yang bisa kami persembahkan hari ini kepada para anggota apoteker IAI ya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Arief Fadilah dan Ibu Deswita atas kontribusinya hari ini. Sampai berjumpa pada webinar berikutnya di IAI. Selamat sore. Ya, terima kasih. Kami sampaikan produk-produk anestesi dari Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia yang tersedia dalam e-katalog BPJS. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua pemateri kita pada siang hari ini yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peserta seminar online ke-47 Sabtu 8 Agustus 2020.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada moderator kita yang luar biasa dan telah memandu acara hingga selesai. Sejawat apoteker dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengisi post-test melalui tata cara sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawaban pertanyaan sampai dengan 80. Jika belum mencapai batas minimal, silahkan ulangi lagi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Tunggu penyaluran SKP-nya. Jika telah disalurkan, klaim SKP dan klik tombol klaim SKP. Penyaluran dilakukan setelah post-test ditutup dan selama 3 hari ke depan. Dengan berakhirnya seminar online ke-47 pada siang hari ini, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Apoteker Indonesia, semoga kita terus ada dalam rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kemudahan di segala aktivitasnya. Tidak ada yang sempurna, tapi marilah tetap melakukan banyak kebaikan, karena apa yang kita tanam akan kembali lagi kepada kita. Sampai berjumpa di seminar online berikutnya. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh